Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Abdul Majid, NIM 202041063 dari Prodi Agroteknologi B, perwakilan kelompok 9, tentang Good Governance. A. Pengertian Good Governance. Istilah good governance secara bahasa berasal dari dua kata, yaitu good artinya baik dan governance yang artinya pemerintahan. Secara umum, good governance merupakan segala terkait dengan tindakan yang mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. B. Prinsip-prinsip pokok good governance. Lembaga administrasi negara atau LAN merumuskan 9 aspek fundamental dalam good governance, yaitu 1. Partisipasi, keikutsertaan semua warga dalam menyelenggarakan negara baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan rakyat. 2. Penegakan hukum. Proses mewujudkan cita-cita good governance harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan rule of law dengan karakter-karakter antara lain: A. Supremasi hukum, yakni setiap tindakan unsur-unsur kekuasaan negara dan peluang partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan negara didasarkan pada hukum. B. Kepastian hukum. Setiap kehidupan berbangsa dan negara diatur oleh hukum yang jelas dan pasti. C. Hukum yang responsif. Aturan-aturan hukum disusun berdasarkan aspirasi masyarakat luas dan mampu mengkoordinir kebutuhan publik. D. Penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif untuk semua orang. E. Independensi peradilan. Peradilan tidak dipengaruhi oleh penguasa atau lainnya. 3. Transparansi. Adanya keterbukaan secara umum oleh pengelolaan kebijakan publik, khususnya dalam bidang ekonomi. 4. Responsif. Asas responsif adalah pemerintahan harus responsif terhadap persoalan masyarakat, yaitu harus memenuhi kebutuhan masyarakat. 5. Konsensus. Keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah, melalui konsensus. Sikap yang harus dikembangkan untuk meningkatkan dinamika dan menjaga akuntabilitas adalah optimistik, keberanian, dan keadilan yang berwatak kemurahan hati. 6. Efektivitas dan efisiensi. Efektivitas adalah dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan dari berbagai kelompok lapisan masyarakat. Efisiensi asas ini dapat diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 7. Akuntabilitas. Pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan urusan masyarakat. 8. Kesetaraan. Kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Asas ini harus diperhatikan oleh semua penyelenggara pemerintahan di Indonesia karena Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, baik etnis, agama maupun budaya. 9. Visi strategis. Pandangan-pandangan strategis menghadapi masa yang akan datang. Kebijakan diambil saat ini harus diperhitungkan akibatnya pada 10 atau 20 tahun ke depan. Pendekatan anatomi good governance. Pendekatan anatomi good governance dimulai dari penetapan dua basis utamanya, yaitu basis politik dan ekonomi. Basis politik memberi arahan kiblat atau orientasi proses politik di sebuah negara. Ada dua orientasi dalam hal ini, yaitu masyarakat dan negara. Sedangkan basis ekonomi berkaitan dengan landasan orientasi kegiatan ekonomi, yaitu orientasi pasar dan bukan pasar. Orientasi dua basis ini menciptakan tipologi governance, yaitu libertarian governance, corporatist governance, communitarian governance, dan statis governance. Bukti empirik good governance. 1. Istilah good governance ternyata merupakan konsep dengan dimensi yang sangat luas dan bahkan cenderung all-embracing. 2. Zack dan Knecht 1998 dengan menggunakan trust sebagai indikator utama governance quality menemukan trust
3. Tanji dan Davodi 1997 memfokuskan penelitian pada salah satu isu good governance, yakni korupsi. 4. Kaufman, Cray, dan Zoetolobation 1999 dalam kertas kerjanya untuk Bank Dunia, Good Governance Matters, mengumumkan bahwa good governance yakni voice, political stability, governance effectiveness, regulatory quality, dan control of corruption berdampak signifikan terhadap hasil pembangunan seperti GDP per kapita, tingkat bayi, dan tingkat melek huruf. 5. Asian Development Bank mensejahterakan konsep governance dengan sound development management. 6. South Commission 1990 pernah membuat kajian tentang tantangan pembangunan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Pilar-pilar yang mendukung good governance. Good governance hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh lembaga melibatkan kepentingan publik. Jenis lembaga tersebut adalah 1. Negara menciptakan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang efektif, membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan, menegakkan HAM. 2. Sektor swasta menjalankan industri, menciptakan lapangan kerja, memelihara lingkungan hidup. 3. Masyarakat madani menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi, mempengaruhi kebijakan publik, mengembangkan SDM. Latar belakang good governance. Transformasi governance sepanjang abad ke-20 pada awalnya ditandai dengan konsolidasi pemerintahan demokrasi di dunia barat. Tahap 2 berlangsung pada pasca Perang Dunia ke-1, diindikasikan dengan semakin menguatnya peran pemerintah. Pemerintah mulai tampil dominan yang melancarkan regulasi politik, retribusi ekonomi, dan kontrol yang kuat terhadap ruang-ruang politik dalam masyarakat. Peran negara pada tahap ini sangat dominan untuk membawa perubahan sosial dan pembangunan ekonomi. Tahap 3 terjadi pada tahun 1960-an sampai 1970-an yang menggeser perhatian di negara-negara dunia ketiga. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja birokrasi pelayanan publik. Manajemen organisasi dalam menerjemahkan dan menyelaraskan tujuan birokrasi. Budaya dan kerja organisasi, kepemimpinan birokrasi yang efektif, koordinasi kerja. Kasus-kasus tidak berjalannya prinsip-prinsip good governance. 1. Masih rendahnya partisipasi rakyat dalam pengambilan kebijakan daerah, penyusunan peraturan daerah maupun perencanaan pembangunan. 2. Penegakan hukum yang masih setengah-setengah dan pilih kasih. 3. Rendahnya transparansi dalam proses pembahasan APBD, tidak dilaporkan hasil audit Bawasda kepada masyarakat, dan prosedur tender proyek daerah. 4. Para birokrat daerah masih minta dilayani daripada menjadi pelayan masyarakat. 5. Munculnya fenomena money politik saat pemilu di berbagai tingkat. Contoh kasus good governance di Indonesia. Kasus OJK oleh PT Freeport Indonesia pada tahun 2017. Permasalahan yang terjadi bermula dari adanya ketidaksesuaian gaji dan upah para pekerja Indonesia yang bila dibandingkan dengan tenaga kerja dari negara lain yang sama levelnya sangat berbeda jauh. Gaji pekerja Freeport hanya sebatas upah minimum regional atau UMR. Komentar: seharusnya PT Freeport Indonesia tidak membeda-bedakan antara pekerja lain dengan pekerja asing dan memberi mereka gaji sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.